Kembali lagi bersama saya Febrita Wulandari dari Angkatan 2023A, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Baiklah, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang teori stilistika. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang teori hierarki kebutuhan Maslow. Hierarki adalah suatu tingkatan atau susunan. Maslow menjelaskan bahwa manusia harus memenuhi kebutuhan yang paling rendah terlebih dahulu sebelum naik ke tingkat yang lebih tinggi. Dengan kata lain, manusia tidak akan bisa mencapai kebutuhan yang paling tinggi tanpa menjelaskan kebutuhan yang paling rendah. Misalnya, kebutuhan sandang dan pangan. Pada dasarnya, manusia akan memenuhi terlebih dahulu kebutuhan sandangnya, seperti makan dan minum, lalu memenuhi kebutuhan pangan, seperti pakaian. Sebelum naik ke tingkat kebutuhan yang lebih tinggi, seperti kebutuhan keamanan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang konsep dari teori hierarki kebutuhan Maslow. Konsep teori hierarki kebutuhan yang dicetuskan Maslow ini berasal dari pengarapannya yang dilakukan langsung oleh Maslow, yaitu mengamati perilaku seekor monyet. Maslow menyimpulkan bahwa tingkatan kebutuhan selanjutnya baru bisa dicapai setelah individu berhasil memenuhi kebutuhan tingkat sebelumnya. Selanjutnya, yaitu pembagian hierarki kebutuhan Maslow. Yang pertama, kebutuhan dasar atau fisiologis. Kebutuhan dasar ini menjadi kebutuhan yang paling rendah atau yang paling dasar konsep hierarki kebutuhan Maslow. Contohnya, makan, minum, tidur, kebutuhan seksual, dan yang lain-lain. Yang kedua, yaitu kebutuhan rasa aman. Rasa aman ini merupakan rasa aman secara batin maupun fisik. Contohnya, aman dari penyakit, aman dari bencana alam, dan aman dari bahaya. Yang ketiga, yaitu kebutuhan sosial yang meliputi rasa cinta, kasih sayang, dan kepemilikan akan sesuatu. Yang keempat, yaitu penghargaan. Kebutuhan penghargaan bukan hanya soal hadiah, tetapi juga soal harga diri. Dan yang kelima, yaitu kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri. Aktualisasi diri ini adalah pemenuhan potensi dari dirinya sendiri seperti cita-cita. Selanjutnya, kita masuk ke penerapan teori hierarki kebutuhan pada novel yang berjudul Cinta Subuh. Yang pertama, kebutuhan fisiologis yang terdapat dalam novel Cinta Subuh ini yaitu kebutuhan sandang seperti makan, minum, dan tidur. Yang kedua, kebutuhan rasa aman. Dalam novel Cinta Subuh ini terlihat dari penjagaan yang ketat seseorang kakak laki-laki yaitu Abang Rati terhadap Rati. Yang ketiga, yaitu kebutuhan sosial. Dalam novel Cinta Subuh ini menjelaskan keseriusan cinta Angga terhadap Rati, dan begitupun sebaliknya, keseriusan cinta Rati yang menginginkan Angga berubah supaya Abang Rati bisa menerima Angga. Dan yang keempat, yaitu kebutuhan harga diri. Novel Cinta Subuh ini juga memenuhi kebutuhan ini, yaitu Angga yang berhasil sholat subuh tepat waktu tanpa untuk dibangunkan lagi oleh Gani. Dan yang terakhir, yaitu kebutuhan mengaktualisasikan diri. Dalam novel Cinta Subuh ini, yaitu melalui pernikahan antara Angga dan juga Rati, menjadikan salah satu adanya pemenuhan kebutuhan mengaktualisasikan diri, yang mana Abang Rati yang awalnya tidak suka dengan Angga dan selalu menganggap Angga itu nakal, sampai akhirnya Abang Rati melihat usaha Angga menjadi suka dan setuju dengan pernikahan Rati dan juga Angga. Nah, itu tadi penjelasan kita mengenai teori hierarki kebutuhan Maslow. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.